Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari operasionalisasi variabel pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif bersama saya Riyadillah. Ya, pada prinsipnya materi ini berbicara tentang dasar-dasar elemen metodologi penelitian kuantitatif. Nah, gitu. Apa itu elemen-elemen dasarnya? Elemen-elemen dasarnya yang pertama, Anda bisa lihat di situ ada konseptual. Kemudian ada konstruk, variabel, instrumen penelitian, dan lain-lain. Ya, mengapa kita mengawali dari sebuah konsep? Karena pada prinsipnya, seperti yang kita tahu bahwa metodologi penelitian kuantitatif ini bermula dari konseptual. Dari teori menuju teori. Dari konsep menuju konsep. Sehingga hasilnya adalah mampu mengeneralisir sebuah peristiwa. Nah, gitu ya. Maka nanti dari sebuah tataran konseptual di breakdown lagi menjadi dikonstruksikan, kemudian di breakdown lagi menjadi indikator, di breakdown lagi menjadi kisi-kisi, dan seterusnya. Nah, yang nantinya dari konseptual ini muncul sebuah pertanyaan atau kuesioner. Jadi kuesioner itu tidak ujuk-ujuk muncul, tidak ujuk-ujuk datang dia. Kita lagi berimajinasi kemudian atau berintuisi, tiba-tiba pertanyaan muncul. Tidak seperti itu. Metodologi penelitian kuantitatif, kuesioner harus berdasarkan dari turunan. Nah, gitu kira-kira. Ya, apa itu konsep? Seperti yang kita tahu bahwa tataran konsep ini adalah berbicara tentang konseptual adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan mengeneralisasikan objek atau hubungan-hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Bungin mengartikan konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. Kerlinger menyebut konsep sebagai abstraksi yang dibentuk dengan mengeneralisasikan hal-hal khusus. Jadi, konsep merupakan ciri atau standar umum suatu objek. Nah, gitu kira-kira. Misalnya, Anda menyebut kata ganteng, cantik. Nah, itu semua konsep tuh. Konsep itu dimiliki oleh siapapun, tapi dia hanya masih berupa fakta-fakta. Dan itu perlu di breakdown. Bagaimana membreakdownnya? Nah, ini contoh nih. Contoh konsep kata meja misalnya. Meja adalah konsep yang merepresentasikan sebuah objek hasil pengamatan yang terbuat dari kayu. Nah, walaupun meja ada yang dibuat tidak dari kayu. Tapi ini contoh. Membuat 4 kaki sebagai penyangga sebuah bidang datar yang kadang-kadang terbuat dari kaca yang semua bahannya bersifat konkret. Misalnya warna. Warna itu konsep tuh. Dia terdiri dari coklat, putih, abu-abu. Nah, itu kira-kira. Kemudian beberapa contoh konsep dalam riset, misalnya seperti agenda media. Nah, ini ya, agenda media, kemudian terpaan media. Ini konsep semua nih. Konsep ini perlu dikonstruksikan menjadi tataran operasional. Nah, itu operasional. Atau istilah lain, kelompok lain menyebut sebagai konstruk. Tapi saya menyebut sebagai operasional. Ya, ada tergantung selera yang mana untuk mengikutinya. Menggunakan istilah tadi. Untuk istilah tadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana penggunaannya.
Kemudian setelah konsep tadi, itu harus dikonstruk. Apa itu konstruk? Konstruk adalah konsep yang dapat diamati, diukur, atau memberikan batasan pada konsep. Dalam tahapan riset, proses ini termasuk pada definisi konsep. Misalnya konsepnya adalah kemiskinan. Nah, ini kemiskinan ini konsep nih. Siapapun pasti miskin. Karena itu hanya konsep. Tapi kita belum di breakdown lagi, dikonstruk lagi. Menjadi kondisi di mana penghasilan per hari di bawah 20.000. Nah, ini udah mulai konstruk nih. Jadi ciri-ciri orang-orang miskin itu adalah penghasilannya per hari 20.000. Nah, itu adalah miskin. Sehingga dapat diamati dan diukur, maka disebut konstruk. Kalau misalnya konsepnya miskin, tapi penghasilannya sebulan itu 6 juta, itu miskin nggak tuh? Kita lihat lagi ujungnya. Misalnya jam 15.00 Anda nerima gaji 6 juta turun tuh, itu berasa orang paling kaya sedunia tuh. Dalam hitungan 1 menit. 1 menit Anda berasa paling orang kaya. 5 menit kemudian mikir tuh, ini 6 juta buat apa nih? Dihitung-hitung, dikonstruk lagi tuh. Buat bayar cicilan, semesteran, kemudian motor, angsuran, makan, dan lain-lain kehidupan. Beli make up lah segala macam. Habis tuh. 5 menit kemudian kita menengadah ke langit. Berharap, ya Tuhan kapan gajian lagi. Itu masih masuk kategori miskin gitu. Jadi ukuran konstruk ini berawal dari konsep. Konsep yang semakin kaya maka memperkaya Anda untuk mengkonstruksikan. Nah, gitu kira-kira ya. Terpan iklan, popularitas dibatasi dan lain sebagainya. Lanjut ke variabel. Variabel adalah suatu konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan. Variabel sebenarnya adalah konsep dalam bentuk konkret atau konsep operasional. Suatu variabel adalah konsep tingkat rendah yang acuan-acuannya secara relatif mudah diidentifikasi dan diobservasi, serta mudah diklasifikasi. Variabel berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dengan dunia empiris. Proses untuk mengubah konsep menjadi variabel ada pada tahapan operasionalisasi konsep. Nah, itu ya. Variabel dapat mempunyai lebih dari satu nilai dalam kontinum tertentu. Misalnya, kepuasan dalam menonton adalah dunia teoritis. Sedangkan seseorang dapat dipuaskan secara sangat puas, sedikit puas, tidak sama sekali puas, adalah representasi dari dunia empiris. Nah, kita ini metodologi penelitian mencoba menjembatani antara dunia teori dengan dunia empiris. Nah, gitu kira-kira. Terpan media, konsep frekuensi dan durasi seorang dalam menonton merupakan konstruk. Terdiri dari frekuensinya sangat sering, jarang, sangat lama, sebentar. Ini sudah mulai masuk ke tataran konstruk nih. Jenis-jenis variabel, ada variabel bebas yang dikenal dengan independen. Variabel tergantung yang dikenal dengan variabel dependen, tidak bebas. Variabel pengaruh adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu. Sementara variabel tergantung adalah variabel yang diduga sebagai akibat. Variabel anteseden dan variabel prediktor biasa digunakan untuk memprediksi atau diasumsikan menjadi sebab. Variabel berdasarkan nilai, ada variabel dikotomis, kategoris, diskrit, dan kontinu. Dikatakan dikotomis bisa bila variabel tersebut berisi dari dua nilai, misalnya laki-laki dan perempuan, ya atau tidak. Variabel juga dapat dikelompokkan menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa itu skala nominal? Skala nominal itu adalah berdasarkan penggolongan. Misalkan golongannya adalah
perkawinan, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kemudian ordinal. Ordinal ini contohnya adalah tinggi badan, ranking, mahasiswa, dan lain-lain. Dia merupakan jenjang tingkatan. Kalau skala interval ini sama dengan skala ordinal. Yang membedakan hanya jarak. Jadi antara satu dengan yang ini memiliki jarak nih. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio itu variabel yang mempunyai permulaan dari angka 0. Mutlak. Umur, luas bangunan, dan lain-lain. Nah, saya punya contoh nih untuk membuat membuat pertanyaan. Kita seringkali tuh kesulitan pada saat mengajukan pertanyaan atau mengajukan kuesioner ketika menggunakan metodologi penelitian kuanti. Ada yang tiba-tiba pertanyaannya itu muncul begitu aja tuh. Ini pertanyaan dari mana? Oh, ini Pak, saya menduga-duga bahwa ini akan terjadi seperti ini akan begini, maka saya munculkan pertanyaan seperti ini. Tidak seperti itu. Mengajukan kuesioner pada penelitian kuanti itu harus berdasarkan pada sandaran. Bayangin kalau nggak punya sandaran. Nah, bisa kesulitan kan? Maka sandarannya adalah, coba Anda perhatikan di sini. Di sini ada kolom pertama ada definisi konseptual. Nah, ini konseptual harus berawal dari sini nih. Konsepnya apa? Misalnya kita membahas tentang kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan konsep. Kenapa dia dikatakan konsep? Karena ini masih tataran umum. Kita perlu bersandar pada seseorang yang menjelaskan tentang kinerja. Apa itu kinerja pegawai? Menurut Bangun, kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan prasyarat-prasyarat pekerjaan. Nah, ini udah mulai dikonstruk nih tentang kinerja pegawai. Jadi, konseptual ini di breakdown lagi menjadi operasional. Dikonstruk dulu menjadi operasional. Nah, itu ya. Konseptual dulu, di breakdown menjadi operasional. Operasional adalah jumlah pekerja tetap atau kontrak. Ini operasional, ini adalah turunan dari kinerja pegawai. Ini turunan dari kinerja pegawai. Kemudian dari operasionalisasi variabel di breakdown lagi menjadi indikator. Indikator adalah ciri-ciri dari operasional. Operasional ciri-ciri dari konseptual. Nah, gitu ya kira-kira ya. Kemudian dari indikator ini turun menjadi ukuran. Ukuran ini yang menjelaskan tentang indikator. Misalnya indikatornya adalah pekerjaan memiliki prasyarat. Nah, ukurannya gimana tuh? Ukuran 1, tingkat kepuasan karyawan. 2, tingkat retensi pekerja. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita untuk mengukur pertanyaan. Dari sinilah lahir yang namanya kuesioner. Anda bisa lihat di sebelah kanannya itu ada skala. Di sana ada skala interval 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, 3 ini adalah labeling. Labeling untuk menunjukkan kuesioner. Jadi nanti kita tidak perlu membuka-buka lampiran. Kita cari aja di sini nih. Misalnya Anda ingin mencari pertanyaan nomor 7. Nomor 7 ini apa sih? Tingkat kemampuan. Operasionalnya apa? Kualitas pekerjaan. Sudah, Anda buka saja halaman lampiran kuesioner, buka pertanyaan nomor 7. Apa itu nomor 7? Berhubungan dengan ini tidak? Kalau tidak ada hubungannya, berarti Anda keliru tuh untuk mengajukan kuesioner. Kemudian interval. Mengapa kita gunakan interval? Karena kita ingin melihat seberapa besar pengaruh. Nah, gitu ya. Kalau Anda ingin menggunakan skalanya bukan skala interval, berarti Anda ingin ajukan pertanyaan yang berbeda tuh. Silakan saja, bebas. Nah, ini yang menjadi pedoman kuesioner. Dimulai dari sini nih. Gitu ya. Jadi, mulai sekarang kita mencoba untuk menciptakan kuesioner
menciptakan pertanyaan, dimulai dari konseptual dulu, di breakdown lagi menjadi operasional, di breakdown lagi menjadi indikator, di breakdown lagi menjadi ukuran. Nah, gitu kira-kira. Nah, tadi Anda lihat ada bagan pemikiran. Nah, di sini ada bagan pemikiran nih. Bagan pemikiran ini adalah kerangka pemikiran seseorang dalam melihat realitas. Di sini ada grand theory, ada middle theory, kemudian ada play theory. Mengapa kita gunakan grand theory? Seperti yang minggu lalu sudah saya bahas bahwa grand theory ini adalah grand design besar. Sehingga mengapa menggunakan grand theory? Karena kita ingin melihat perilaku seseorang. Karena perilaku itu sulit diidentifikasi, maka kita butuh sandaran besar, yaitu dikenal dengan istilah grand theory. Misalnya gini, misalnya Anda ingin melihat perilaku seseorang. Karena ia ingin melihat perilaku seseorang, maka kita butuh grand theory tadi itu. Anda bisa mulai dari psikologi kognitif, psikologi behavioral, dan lain sebagainya tuh. Anda tinggal pilih saja tuh, itu semua. Inilah yang menjadi dasar kenapa ilmu psikologi itu dikategorikan sebagai ilmu. Bila psikologi tidak mampu merubah perilaku seseorang, maka keilmuannya dipertanyakan. Nah, itu ya. Jadi dari grand theory ini di breakdown lagi menjadi middle theory. Nah, middle theory ini adalah ciri-ciri seseorang. Apakah dia ada menggunakan SOR, ada menggunakan SR, Anda pilih mau yang mana, atau ada menggunakan model yang lain juga silakan. Mengapa SOR? SOR adalah stimulus organisme respon. Jadi ketika nanti dikasih stimulus, orang tersebut memikirkan dulu tentang stimulus yang diberikan. Sehingga begitu dikasih stimulus, orang itu memikirkan dan langsung diberikan perlakuan. Berbeda dengan SR. SR adalah stimulus respon. Anda dikasih stimulus, langsung direspon. Tapi kalau SOR tidak, Anda pikirin dulu. Karena dia organisme. Kemudian selanjutnya ada apply theory. Nah, apply theory adalah teori yang akan digunakan untuk diuji. Nah, ketiga ini mulai dari grand theory, middle, dan apply. Untuk sarjana S1 tidak diwajibkan untuk menggunakan grand theory, middle theory. Mengapa tidak diwajibkan? Karena dia membutuhkan penelitian yang sifatnya longitudinal. Anda harus telusuri dulu tuh grand teorinya apa, kemudian middle teorinya apa, sehingga perlu waktu panjang untuk melakukan itu. Namun, ada juga disiplin ilmu lain yang diwajibkan untuk menggunakan ini. Kenapa demikian? Karena penelitiannya sifatnya normatif. Maka digunakanlah grand theory. Di ilmu komunikasi tidak diwajibkan. Adapun yang menggunakannya nggak masalah, sifatnya sudah muakkad. Nah, biasanya yang tidak menggunakan grand theory atau middle theory, dia langsung pada apply theory. Nah, ini apply theory nih. Di sini apply theory. Apply theory ini langsung pada teori yang digunakan untuk dijadikan uji coba, dijadikan uji. Di sini namanya landasan teoritis, usage and gratification. Kemudian di bawahnya adalah level konseptual. Konsepnya adalah needs, usage, dan gratification. Nah, ini konsepnya nih. Kemudian ini adalah judul penelitiannya tuh. Di sini adalah turunan dari variabel tadi. Nah, gitu kira-kira. Nah, Anda kalau tidak menggunakan grand tadi, langsung pada apply. Nah, ini. Pilih teorinya dulu. Jadi yang Anda uji adalah teorinya. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Selanjutnya
Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, usefulness, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi atau prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukuran. Iya, jadi setelah Anda melakukan breakdown tadi, Anda yang harus lakukan adalah menemukan validitas dan reliabilitas. Jika data itu valid, maka Anda bisa lanjutkan yang berikutnya. Jika datanya tidak valid dan tidak reliable, maka jangan dilanjutkan. Berarti ada yang masalah dalam data itu. Maka harus diulang. Untuk mengetahui validitas atau tidak, Anda harus menggunakan data airtable. Rumusnya adalah R hitung harus lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih besar, maka dari R tabel, maka hasilnya valid. Jika R hitung lebih kecil dari tabel, maka hasilnya tidak valid. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya itu adalah R tabel? Nah, Anda bisa merujuk pada tabel-tabel yang sudah disepakati oleh para ahli untuk menentukan batasan yang diperlukan. Nah, gitu kira-kira. Misalnya sampelnya 15 atau sampelnya adalah di bawah 100. Nah, itu standarnya berapa tuh? Apakah 3,14, 5,14 dan seterusnya. Nah, Anda perlu lihat itu tabel itu di dalam batasan yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita bahas itu untuk melihat itu. Kalau perlu apa-apa tinggal dikonsultasikan aja ke saya Anda bisa hubungi nomor di bawah saya. Nomor di bawah ini nih. Ya, di sini ada tulisan nomor nih. Anda tinggal baca aja atau tulis di kolom komentar. Kemudian ada jenis-jenis macam validitas. Ada validitas isi, konstruk. Validitas isi biasanya digunakan oleh seseorang yang menggunakan teknik analisis data, content analysis. Biasanya mereka menggunakan ini nih untuk menguji validitas. Kemudian ada validitas konstruk. Anda bisa baca sendiri. Kemudian ada validitas kriteria, ada validitas muka. Setelah validitas sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas yaitu suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek yang diukur. Jadi begitu Anda menemukan validitas, langkah selanjutnya adalah temukan reliabilitas. Sama tekniknya, menggunakan R hitung dan R tabel. Nah, R hitung tadi itu adalah hasil uji analisis Anda. Kemudian R tabel adalah kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Anda tinggal merujuk aja. Nah, validitas sudah dilakukan, reliabilitas sudah dilakukan. Tahap berikutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini menyesuaikan dari judul Anda tuh. Kalau judulnya adalah pengaruh, maka teknik analisisnya adalah Anda harus melihat tuh regresinya. Nah, Anda lihat regresi, misalnya dari variabel X ke variabel Y. Nah, itu bagaimana tuh pengaruhnya? Anda lihat regresinya. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya gini, kalau yang dilihat adalah pengaruh, pasti sudah ada hubungan. Tapi kalau Anda lihat hubungan, belum tentu ada pengaruhnya. Itu kunci aja tuh. Ya, kalau ada kesulitan dalam melakukan penelitian kuantitatif, Anda bisa kontak di nomor-nomor ini. By email boleh, telepon juga boleh, silakan dikonsultasikan kalau ada yang bermasalah terkait seputar metodologi penelitian kuantitatif. Itu juga sebagai dasar pengembangan bahwa kuantitatif itu adalah ilmu yang ajak, ilmu yang pasti. Kemudian, nah, terakhir adalah terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.